kami dari kelompok 3 terkait dengan pembahasan bahasa Indonesia dengan materi konsep penulis karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil pemikiran seorang ilmuwan yang berupa hasil pengembangan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang sebelumnya. Dalam wacana yang lain dijelaskan bahwa karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah pada suatu disiplin ilmu tertentu yang disusun secara sistematis, ilmiah, logis, dan bertanggung jawab, serta menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi karya ilmiah ini ditulis bukan sekedar untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya penelitian, baik uang, bahan, dan alat, tetapi juga untuk mempertanggungjawabkan penulisan karya ilmiah tersebut secara teknis dan materi. Hal ini terjadi karena suatu karya ilmiah dibaca dan dipelajari oleh orang lain dalam kurun waktu yang terbatas sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Karya ilmiah memenuhi syarat-syarat keilmiahan pada suatu ilmu tertentu yang dikuasai oleh penulisnya. Hasil penulisan ilmiah harus bersifat sistematis, artinya disusun dalam suatu urutan teratur, sehingga pembaca mudah memahami hasil tulisan tersebut. Tulisan ilmiah juga harus disusun secara logis dan benar. Oleh karena itu, untuk mencapai keilmiahan yang logis dan benar itu, seorang penulis karya ilmiah harus memiliki landasan teori yang kuat. Landasan teori yang kuat akan menyebabkan keilmiahan yang ditampilkan tidak menyimpang dari suatu disiplin ilmu tertentu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pertanggungjawaban karya ilmiah tidak hanya berkaitan dengan susunan atau teknis penulisannya. Penyusunan karya ilmiah harus memenuhi kaidah antara lain: 1. Penyebutan sumber tulisan yang jelas. Jika penyusunan karya ilmiah mengutip pendapat orang lain, maka sumber kutipan itu harus disebutkan dengan jelas dan lengkap. Memenuhi kaidah penulisan kata, frasa, dan kalimat yang sesuai dengan bahasa yang baik dan benar. Ciri-ciri karya ilmiah. Karya ilmiah menggunakan bahasa ilmuwan, yaitu ragam bahasa yang menggunakan istilah-istilah ilmuwan yang khusus dan hanya dapat dipahami oleh pakar pada bidang tertentu. Oleh karena itu, penulis karya ilmiah hendaknya mengambil topik permasalahan karya ilmiah sesuai dengan bidang yang ditekuni agar hasil karya-karya ilmiahnya dapat lebih diperinci dan mendalam. Ciri-ciri bahasa keilmuan sebagai media karya ilmiah antara lain: 1. Reproduktif, artinya bahwa yang dimaksud oleh penulisnya diterima dengan makna yang sama oleh pembaca. 2. Tidak ambigu, artinya tidak bermakna ganda akibat penulisnya kurang menguasai materi atau kurang mampu menyusun kalimat dengan subjek dan predikat yang jelas. Yang 3. Tidak emotif, artinya tidak melibatkan aspek perasaan penulis. Hal-hal yang digunakan harus rasional tanpa diberi tambahan pada subjektivitas penulisnya. Yang 4. Penggunaan bahasa baku dalam eja, kata, kalimat, dan paragraf. Penulis harus menggunakan bahasa mengikuti kaidah tata bahasa agar tulisannya tidak mengandung salah tafsir bagi pembaca. Yang 5. Penggunaan istilah keilmuan, artinya menulis karya ilmiah harus menggunakan istilah-istilah keilmuan bidang tertentu sebagai bukti penguasa penulis terhadap ilmu yang tidak dikuasai oleh penulis pada bidang yang lain. Bersifat dekoratif, artinya penulis dalam karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang hanya memiliki satu makna. Rasional, artinya penulis harus menonjolkan keruntuhan pikiran yang logis, alur pemikirnya yang lancar, dan kecermatan penulisnya. Ada kohesi antar kalimat pada setiap paragraf dan setiap bab. Bersifat straightforward atau langsung ke sasaran. Tulisan ilmiah hendaknya tidak diberbelit-belit, tetapi
Berarti langsung ke penjelasan atau paparan yang hendak disampaikan kepada pembaca, kepada pembaca. Penggunaan kalimat efektif artinya kalimat itu padat berisi, tidak berkepanjangan, bertele-tele, sehingga makna yang hendak disampaikan kepada pembaca tepat mencapai sasaran. Syarat ilmiah. 1. Sebuah karya ilmiah dikatakan sebagai tulisan ilmiah apabila memenuhi syarat-syarat penulisan ilmiah sebagai berikut. 1. Komunikatif, artinya uraian yang disampaikan dapat dipahami pembaca. 2. Kata-kata dan kalimat yang disusun penulis hendaknya bersifat detonatif sehingga tidak dapat menimbulkan penafsiran ganda bagi pembacanya. 3. Bernalar, artinya tulisan ini harus disistematis berurutan secara logis, ada kohesi dan koherensi, dan mengikuti metode ilmiah yang tepat, dipaparkan sebagai objektif, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ekonomis, artinya kata atau kalimat yang ditulis hendaknya diseleksi sedemikian rupa sehingga tersusun secara padat berisi. Berdasarkan landasan teoritis yang kuat, artinya suatu hasil karya ilmiah bukan subjektivitas penulisannya, tetapi harus berdasarkan teori-teori yang tertentu yang dikuasai secara mendalam oleh penulis. Selanjutnya, tulisan harus relevan dengan ilmu tertentu, artinya tulisan harus ditulis oleh seorang yang menguasai suatu bidang ilmu tertentu. Selanjutnya, memiliki sumber penopang mutakhir, artinya tulisan ilmiah harus menggunakan landasan teori berupa teori mutakhir atau terbaru. Selanjutnya, bertanggung jawab, artinya sumber data buku acuan dan kutipan harus bertanggung jawab dengan menyebutkan sumber tulisan dalam karya ilmiahnya. Bahasa baku dalam karya ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah, hal yang tidak boleh dilupakan adalah menggunakan bahasa baku. Bahasa baku merupakan ragam bahasa yang berpendidikan, yaitu bahasa dunia pendidikan. Menurut Parera, bahasa baku memiliki 3 sifat utama, antara lain adanya kemantapan dinamis, inti diwujudkan melalui kaidah aturan kebahasan yang bersifat tetap. Namun kemantapan bahasa baku juga bersifat dinamis, artinya bahasa baku masih memungkinkan adanya perubahan yang bersistem dan teratur di bidang kosakata dan peristilahan serta mengizinkan perkembangan berjenis ragam yang diperlukan dalam kehidupan modern. Sifat kedua yang menandai bahasa baku adalah sifat kecendikiaannya. Kecendikiaan berasal bahasa berwujud melalui penyusunan kalimat paragraf dan kesatuan bahasa yang lebih besar yang menunjukkan penalaran yang pemikiran yang logis, teratur dan masuk akal. Proses kecendikiaan bahasa itu penting karena pengenalan ilmu teknologi modern yang ini umumnya masih bersumber dari bahasa asing harus dapat dilangsungkan lewat buku bahasa Indonesia. Sifat ketiga yang menandai bahasa baku adalah sifat penyeragaman kaidah. Ada kaidah-kaidah bahasa yang bersifat tetap, berlaku resmi untuk semua kepentingan resmi dan dipahami secara sama-sama oleh pengguna bahasa baku. Penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar bacaan yang disyaratkan untuk dibaca dan tidak diacu dalam tulisan, baik dalam tesis atau disertai laporan, tetapi sekedar untuk memperluas wawasan bagi mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut. Pada bagian akhir sebuah tulisan ilmiah sudah dilakukan tersajinya daftar acuan yang dipakai dalam menyusun kaidah naskah karangan. Daftar pustaka merupakan daftar berisi buku, makalah, artikel atau bahan lainnya yang dikutip, bahan secara langsung maupun tidak langsung. Bahan-bahan yang dibaca tetapi tidak dikutip tidak dicantumkan dalam daftar acuan. Sedangkan semua sumber yang dikutip secara langsung ataupun tidak langsung dalam teks harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Al-Qaeda menjelaskan bahwa umumnya unsur yang ditulis dalam daftar acuan secara berturut-turut meliputi daftar. Nama penulis ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, dan nama tengah tanpa gelar akademik. Terus tahun penerbitan, yang lainnya judul termasuk anak judul atau subjudul, kota tempat penerbitan dan nama penerbit, halaman, volume dan nomor halaman untuk jurnal. Unsur-unsur tersebut dapat bervariasi bergantung dari sumber pustakanya. Terima kasih.
Cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 3 yang bisa kami sampaikan. Kurang dan kurangnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum